Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Des Johan dan rekan saya yang sebentar lagi akan Hai, hai. menjadi ayah. Halo, halo semuanya. Yeay. Berapa hari lagi, Tor? Harusnya sih saat podcast ini dirilis udah keluar anak gue. Oke, berarti udah jadi bapak ya? Sudah, sudah. Wah, gimana perasaan lo, Tor? Eh campur aduk lah, maksudnya perasaannya ya happy juga, ada perasaan juga apa kayak worry juga ya, karena kan belum pernah ya. Jadi nggak tahu juga kan. Hmm. Terus kalau mau dipersiapkan juga apa yang mau dipersiapkan kan, ya, karena belum belum ada gitu ya. Jadi kan ini sesuatu yang Hmm. kayak lu baru tahu kalau lu udah jalanin kan. Gitu. Jadi kayak ya Hmm. gitu sih, ada perasaan happy tapi ada juga worry juga gimana ya, tapi ya I think ya semoga bisa berjalan baik lah. Amin, amin, amin. Wah, interesting sih. Nanti gue harus tanya lagi nih gimana kelanjutan menjadi seorang ayah. Oke, ngomong-ngomong, kita balik dulu ke topik ya, karena Oke, lama-lama oke. bikin listener bete juga. Oke, jadi hari ini kita akan ngebahas sesuatu yang mungkin gue lihat di artikel beberapa hari lalu sih. Maksudnya ya, Oke. karena ini di artikel di orang bule sih, udah pasti Aha. orang bule lah ya. Jadi intinya adalah dia dia membuat artikel, intinya adalah anaknya itu yakin bahwa dia adalah seorang transgender lesbian, sementara dia itu laki-laki gitu, tapi dia itu yakin bahwa dia itu transgender lesbian gitu. Wow, Nah, double kill gimana? nih. Nah, jadi gue juga sempat transgender lesbian. Artinya dia transgender tapi lesbi. Nah, gue juga jadi sempat mikir kan, maksudnya apa nih? Maksudnya oh, berarti dia berpikir bahwa dirinya tuh cewek Wanita. mungkin ya, terus Hmm. transgender jadi cowok, kemudian dia lesbi, suka sama cewek. Jadi Hmm. which is sebenarnya nggak ada yang salah, maksudnya secara logis cowok sama cewek kan intinya kan. Cuman di otaknya yang salah ini, maksudnya Iya. di hatinya yang salah. Hatinya salah. Oke, sama-sama cowok sama cewek, tapi karena dia merasa dirinya transgender dan dia merasa dirinya lesbi. Nah, ini yang kayak something wrong dengan motivasi ini gitu menurut gue, dengan revelation ini yang salah kalau menurut gue. Dan dia Hmm. juga masih berumur, gue lupa, kayak under 15 lah, maksudnya Ya masih kecil. masih below teenager juga, bahkan di bawah 10 kayaknya. Nah, jadi gimana nih pandangan lu tentang hal ini? Oh iya, gue awalnya pas apa? Lu kasih linknya artikel buat gue baca. Hmm. Itu gue baca Hmm. juga antara kaget tapi sama lama-lama udah biasa gitu. Maksudnya Biasa. kagetnya karena kayaknya yang lebih convince dia transgender lesbian tuh sebenarnya kayak apa, psikolognya gitu kan. Jadi ada ngobrol sama Hmm. satu psikiater apa psikolog gitu ya. Psikolog ini bilang Hmm. bahwa Hmm. ya bilang ke orang tuanya bahwa anak ini adalah sebenarnya transgender lesbian gitu. Lesbi. Hmm. Which is ya orang tuanya kaget dan akhirnya nggak setuju lah gitu kan. Nah, jadi satu sisi kayak gue Hmm. kagetnya kok berarti ini udah masuk ke ranah-ranah profesional bahkan ya gitu ya. Iya, betul. Tapi satu sisi kayak nggak kagetnya karena ya itu karena di luar negeri pun udah saking parahnya. Gue pernah dengar kayak contoh kayak apa, kan biasa kan kalau orang lagi hamil itu ada namanya gender reveal kan, Den. Ya Hmm. 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 acara-acara fun-fun aja sih. Jadi kayak biasanya hamil 5 bulan 6 bulan gitu ya. Jadi kayak kan udah tahu tuh, mulai tahu tuh bayinya cowok apa cewek. Nah, biasanya kan di Ah, gender reveal tuh. Jadi kayak apa, hmm. ajak teman-temannya, asuk nanti kita pecahin balon, keluarnya cowok apa cewek gitu kan. Nah, itu Ya. acaranya fun dan biasa aja kan. Tapi Ah, sekarang itu kata itu acara yang apa disebutnya ya? Nggak adil gitu loh. Nggak adil kenapa? Karena mungkin secara dokter ngecek, oh nih ada kelaminnya cowok gitu ya. Tapi dibilang hmm. nggak adil karena kan belum tentu dia mau jadi cowok nantinya. Jadi kesannya kayak Hmm. kalau lu udah gender reveal itu cowok, lu kayak memaksakan anak lu buat jadi cowok. Kan ini udah gila kan, maksud gue kayak jadi kayak menurut dia yang adil adalah lu tunggu dia lahir, terus tunggu dia gede, nah biarin dia menentukan sendiri mau dia cowok apa cewek, Hmm. terlepas kelaminnya apa, terlepas hormonnya apa. Jadi kayak gue, wah gila nih, gue bilang ini udah parah banget. Bahkan pas gue baca berita lu itu ada yang di section akhirnya bahkan dia bilang psikolognya itu menyarankan karena psikolognya menurut dia udah determine bahwa si cowok ini adalah transgender lesbian anak ini, Hmm. jadi dia menyarankan untuk suntik hormon, ya kan? Suntik hormon, Hmm. jadi supaya hormonnya kan pasti kan kalau cowok kan apa testosteronnya kan tinggi kan, jadi Hmm. kayak supaya ditekan dan supaya ada hormon cewek lah kan. Ini gue kayak ini bikin repot kan gitu kan, karena udah jelas cowok, Iya, iya. ada Hmm. alat kelamin cowok, hormonnya cowok.
malah dibikin repot. Jadi menurut gue kayak wah pas gue dengerin udah kacau lah. Menurut gue kayak udah gila di luar negeri nih. Gila. Gitu sih dan secara ini dulu general. Iya, memang gue juga pas gue baca itu memang agak gila sih, karena memang menurut gue tuh justru kalau menurut bapaknya ya, ininya si psikolognya ini yang malah memaksakan si anak ini Iya. untuk lu harus percaya ini kenyataan lu gitu. Iya. Ini kayak awesome gitu. Maksud gue kayak aduh gila, ini bahaya banget loh. Maksudnya ini psikolog loh. Bayangin kalau guru kayak gitu. Karena guru kan sekolah bersama dengan murid, lu nggak tahu apa-apa men. Maksudnya lu kebayang gak sih tiba-tiba anak lu datang, Pak, kayaknya aku transgender. Maksudnya kayak awesome gitu. Ini kayak anak kecil harusnya belum bisa punya kemampuan berpikir sejauh itu kan. Tapi ini agak mengerikan sih, karena gue lihat bahwa pergerakan iblis ini udah bukan lagi, maksudnya influence lewat, maksudnya kayak ya, temptation. Kalau dulu kan mungkin kita kenal dengan temptation. Kalau sekarang udah bukan temptation, bahkan dia pakai orang untuk dan orang-orang terdekat yang seharusnya menjadi orang tua dan mengayomi, kayak psikolog gitu ya, harusnya dia mengajarkan yang benar gitu. Malah dipakai untuk justru mendoktrinasi anak-anak kecil untuk mempercayai bahwa dia itu baik transgender, lesbi, homo atau segala macamnya, karena memang kita juga lihat tidak kita bahwa as a man think in his heart so is he kan. Jadi selama orang lain bisa memasukkan doktrin membuat kita percaya bahwa kita adalah hal tersebut, maka ya itulah jadilah dia. Iya nggak sih? Maksudnya kalau gue bisa meyakinkan orang untuk percaya bahwa dia adalah transgender, dia kan jadi transgender meskipun aslinya cowok gitu. Mungkin dia juga cowok, tapi karena dia percaya bahwa dia adalah transgender, nah ini yang jadi masalah. Akhirnya itu jadi kenyataan di dalam pikiran dia, meskipun nggak kenyataan. Apalagi bener banget kata lu, di Amerika tuh sekarang awesome banget, karena memang gender reveal tuh udah, maksudnya kayak seakan-akan gender itu jadi salah. Maksudnya kayak kan waktu itu kita udah sempat bahas, gak ada lesbi, homo, segala macam, LGBTIQ+, segala macam. Maksudnya kayak ada juga biseksual segala macam. Jadi kita nggak boleh menempatkan gender gitu di atas seseorang ya. Kita karena itu namanya judgment. Kita udah ngejudge, oh ini cowok, ini cewek, udah ngejudge nih. Namanya udah ngejudge. Ini itu ngejudge gitu kayak seakan-akan apa ya, akhirnya orang juga mulai mempertanyakan kapan nanti kita juga boleh nanyain umur seseorang. Kalau gender nggak boleh. Lama-lama umur juga nggak boleh. Karena kan iya kan, lu ngejudge orang lu. Sementara umur itu kan tinggal kita tambah dari lahir ya. Maksudnya kayak kita ngejudge apa, nggak boleh gitu, kayak harus katanya makin lama takutnya umur juga boleh ditentuin, jadi kayak bohong itu boleh, literally kayak suka-suka. Gue umur berapa? Gue umur 15 tahun, karena menurut gue 15. Jadi ini pernah jadi perdebatan juga, kayak gue udah bilang sih ini negara termaju, tapi kenapa moral dan pendidikannya tuh terburuk gitu. Maksudnya kayak bahkan harusnya kan umur itu adalah sesuatu yang fix ya, 1 tambah 1 2 gitu. Lu tinggal potong daripada tahun sekarang dengan tahun lu lahir, lu ketemu umur lu. Kalau di sana bahkan jadi perdebatan gitu. Lu nggak boleh, lu ngejudge gue umur segitu. Tapi lu lahir di umur segitu. Tapi gue nggak mau umur segitu, kayak it's awesome. Maksudnya itu awesome banget sih. Maksudnya dia udah bener-bener kayak buta sih. Yang gue lihat adalah bahwa ini banyak daripada orang Amerika yang udah mulai buta akan kenyataan gitu. Maksudnya dia udah mulai denial gitu, kayak apapun yang dia lihat dia nggak mau, dan dia nggak mau tahu. Ini yang lebih parah adalah karena dia nggak mau dengar pendapat orang. Jadi setiap kali ini mostly leftist ya, ataupun demokrat ya, liberal. Jadi dia tuh selalu dikit-dikit ofensif nyerang gitu. Lu ini, lu rasis, lu seksis, lu nggak gender equality, lu nggak ageist atau apapun, semua jadi kayak semuanya sih dijadiin masalah gitu. Jadi it's awesome sih. Jadi wah gila. Cuman oke, kita balik lagi topik. Karena lu berhubung nih, lu udah punya anak nih ya. Oke, ini seandainya, gue nggak nyumpain atau apapun ya. Seandainya nih kita punya anak yang tiba-tiba dia, let's say nggak ada yang pengaruhin lah ya, nggak ada yang pengaruhin. Mungkin dia dari nonton TV atau apa, karena TV juga sekarang juga udah racun nih gitu. Banyak juga baik Korean drama ataupun itu banyak yang homo juga, kayak drama homo. Maksudnya lesbi ini jadi awesome banget. Jadi bayangin kalau misalnya itu membuat anak kita gitu ya nantinya percaya bahwa dia itu transgender, lesbi, homo, atau kalau dulu kita cuma takut kan kalau anak kita mungkin seks bebas. Kalau sekarang udah bukan seks bebas tuh. Waduh, sama cowok juga udah takut sekarang. Bahayanya gitu. Bayangin kalau gimana ya? Apa yang bisa kita lakukan ketika mungkin anggaplah bukan anak kita, tapi mungkin orang yang terdekat dengan kita, dia merasa, dan dia masih kecil mungkin ya, dia merasa bahwa dia tuh homoseksual, lesbi, ataupun transgender. Menurut lu gimana cara kita nge-convince mereka bahwa lu cowok dan lu emang cowok gitu? Gimana caranya, Tor? Gimana menurut lu?
gue sebenarnya agak gatel komen dikit ya deh sama argumen sebelumnya mengenai Amerika itu ya. Sebelum gue ngejawab ini ya. Menurut gue kayak karena menurut gue sebenarnya kita udah pernah bahas sih. Karena di Amerika itu udah sekarang udah post truth. Jadi kan gue sempat mention kan waktu itu kan dulu itu sempat beberapa tahun lalu sempat masuk ke era post modernism kan, di mana segala sesuatu tuh dipertanyakan. Apakah Tuhan itu benar ada, buktinya tuh apa? Yesus itu benar, buktinya tuh apa? Pokoknya semua tuh dipertanyakan lah. Nah sekarang tuh udah post truth itu artinya kebenaran itu tuh udah nggak lagi berlaku lah. Jadi kebenaran itu adalah benar buat tiap-tiap orang. Jadi kalau menurut Dennis umurnya 10 tahun, ya itu valid. Karena itu kebenaran Dennis. Jadi dari gue harus menghargai kebenaran Dennis. Jadi kayak jadi bahkan kalau gue bilang baju gue hitam nih, ini baju gue biru nih Den. Nah, lu itu nggak ada hak buat bilang baju gue hitam. Karena buat gue biru, jadi lu harus percaya kebenarannya gue. Jadi kayak wah, ini udah post truth, jadi udah kacau deh. Jadi kayak itu semoga Indonesia nggak kayak gitu ya. Oke, balik lagi ke pertanyaan tadi adalah, nah menurut gue kita harus bedain antara sexual orientation dengan memang seksual mungkin dysfunctional gitu ya, ataupun juga kelainan yang secara fisik gitu ya. Kalau memang ada juga orang-orang yang memang lahir dengan kelainan fisik gitu ya, misalnya memang hormonnya cowok, gennya cowok, tapi mungkin kelamin cowoknya nggak berkembang atau apapun itu lah ya. Nah itu menurut gue kan lebih kompleks dan mungkin ya kita perlu operasi dan segala macam lah ya. Nah dan memang itu wajar untuk dia mempertanyakan hal itu kan, karena kok gue nggak melihat secara fisik gue laki-laki dan segala macam. Tapi kalau masalahnya menurut gue karena orientasi, nah itu yang perlu apa ya, kita juga edukasi sih. Menurut gue adalah kalau mungkin itu terjadi di gue ya, gue sih mungkin dari usia dini ya, dari teenager, gue udah bilang sama dia sih, udah mulai ajarin mengenai sexual education dan juga mengenai kayak ya apa yang terjadi di dunia sekarang, di Amerika, di luar negeri, dan apa yang biasa di luar negeri itu sebenarnya bukanlah hal yang biasa gitu, hal yang lazim. Dan kita jelasin sama dia bahwa ya gampang sih sebenarnya di cowok cewek, karena secara fisiknya udah jelas. Alat kelamin cuma ada 2, cowok dan cewek gitu ya. Terus juga untuk bisa kenapa diciptakan berbeda, karena dengan kombinasi 2 alat kelamin ini bisa muncul yang namanya kamu gitu kan. Si anak ini bisa muncul karena ada kombinasi 2 kelamin ini. Intinya adalah karena match gitu kan. Dan hormon pun cuma ada 2, nggak ada 3, nggak ada 4. Jadi secara fisik dan secara ilmu pengetahuan, jadi memang sudah membuktikan cuma ada 2. Dan ini diperkuat ataupun juga diafirmasi dengan Alkitab. Gitu. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, nggak ada di tengah-tengah. Dan Tuhan juga kasih Adam kepada Hawa kan. Adam and Eve, bukan Adam and Steve gitu kan katanya kan gitu. Jadi ya kalau memang misal anak kita punya orientasi seperti itu, ya menurut gue pertama kali ya kita juga nggak boleh langsung reject gitu ya, nggak boleh kayak wah itu salah gitu. Kita juga perlu mengerti gitu kan. Kita juga perlu mengerti dan cari tahu sumbernya dari mana. Dia datangnya dari mana, kira-kira pasangan itu, dan bagaimana cara dia mengafirmasi gitu, pasangan itu datang dari mana gitu. Jadi menurut gue kayak kita juga perlu apa ya, mengkonsol juga lah gitu. Sebagai orang tua kita nggak boleh kayak, karena menurut gue dengan kita reject dari awal itu malah jadinya biasanya dia makin menjadi-jadi sih gitu. Jadi kita terima dulu, kita juga kasih tahu yang benar, dan juga kita bantu sih menurut gue. Karena menurut gue yang namanya orientasi pasti bisa kok menurut gue gitu. Maksud gue ada banyak buktinya orang-orang yang bahkan udah sempat mau ubah alat kelamin pun akhirnya bisa kok gitu, bisa berubah. Jadi menurut gue sih itu sih Dan ya yang menurut gue gitu. Kalau lu gimana Dan? Tapi kan maksud gue tuh ada orang-orang yang kalau kita pernah bahas ya waktu itu, gue lupa satu artis juga yang dia pernah ya sama Boy William ya waktu itu. Dia bilang dari kecil memang dia suka banget ngeliat baju-baju wanita segala macam. Jadi memang dia nggak ada yang pengaruhin, dia nggak ada yang dia terlahir born with it gitu. Nah, gimana cara kita menjelaskan dengan kondisi orang yang born with it gitu? Maksudnya dia dari dalam gitu, dari dalam, dan akhirnya kan ada lagu yang kayak ada yang dimana dia badannya laki-laki tapi spiritnya atau rohnya katanya wanita, roh wanita terperangkap dalam tubuh laki-laki, namun akhirnya sebenarnya wanita gitu. Jadi tapi ini kan kalau kita dari
perspektif Kristen nggak mungkin gitu. Ini kayak Tuhan salah naruh gitu. Ya, roh ya roh gitu. Maksudnya nggak laki-laki dan perempuan kan. Kalau di Kristen kan ya roh melayang semua nantinya. Maksudnya kayak angels nggak ada roh. Maksudnya nggak ada roh laki-laki masuk ke tubuh perempuan. Ini kan something yang menurut gue udah salah. Tapi itu menjadi benar karena ada banyak orang yang berkata bahwa dia born with it ataupun terlahir dengan bawaan. Kayak contohnya waktu itu kita sempat bahas. Nah, kalau misalnya dia di-influence, kita bisa bilang, ini Amerika nih salah. Nah, ini enggak. Ini dari aku sendiri. Enggak dari Amerika. Nah, kalau bagaimana caranya kita menjelaskan untuk mereka yang born with it gitu. Mereka yang punya keinginan dari dalam hatinya untuk suka dengan baju cewek, suka dengan pakai bra, pakai kolor wanita, segala macam. Gimana tuh? Apa kita biarin aja kan nggak mungkin kan? Maksudnya apa yang harus kita lakukan untuk tanpa reject dia? Kan lu bilang tadi jangan reject. Nah, gimana caranya? Mungkin kalau gue akan menyampaikan kepada dia bahwa ya fakta secara spiritualnya ya kita hidup di dunia yang fallen gitu ya, bahwa kita hidup di dunia yang nggak ideal ya, dan nggak hanya secara nggak kelihatan seperti orientasi ya. Contoh kan ada juga orang-orang yang terlahir cacat misalkan, lahir kakinya sebelah misalkan, ataupun lari nggak punya kaki gitu. Nah pertanyaannya dengan orang-orang yang lahir seperti ini, apakah kita biarin aja dia hidup seperti itu, atau kita coba bantu dengan kasih kursi roda misalkan, atau kaki sintetis gitu misalkan. Kan kita pasti mikirnya ya bantu dong gitu kan. Kalau kita tahu yang normalnya seperti apa, di mana manusia normalnya berjalan dan dia nggak bisa berjalan, kita bantu dong untuk dia bisa jalan kehidupan yang normal gitu kan. Betul. Nah, intinya adalah artinya bahwa terkadang kita terlahir dengan sesuatu yang sebenarnya salah, dan pada perkembangannya harus dibantu untuk sesuai dengan normalnya apa gitu kan. Nah jadi menurut gua, nah itu yang kelihatan. Nah ada juga orang-orang yang lahir dengan sesuatu yang tidak normal secara tidak kelihatan. Dan ini nggak cuma masalah mengenai orientasi seksual, karena secara pengetahuan ada juga ilmu pengetahuan yang bilang bahwa ada anak-anak yang terakhir juga dengan apa, jiwanya tuh yang agak psycho gitu ya. Jadi kayak dari kecil tuh suka motong-motong hewan, suka nyiksa hewan. Itu kan sebenarnya jiwa-jiwa udah ada yang salah lah gitu kan. Nah masalahnya dengan orang-orang seperti ini apa kita biarin? Ya kan lahirnya udah psycho, biarin aja lah gitu. Dia bunuh-bunuhin orang, nantinya gedenya ya nggak apa-apa, biarin aja. Kan nggak gitu kan? Pasti kita bantu kan? Karena kita tahu bahwa yang normalnya manusia nggak seperti itu gitu. Nah jadi maksud gue dengan pemahaman seperti itu, kita juga perlu kasih tahu ke orang-orang ataupun juga misalkan ke anak-anak kita gitu, bahwa ya apa yang kamu terlahir itu belum tentu benar gitu. Jadi dan dengan mengetahui hal itu, kita juga bertahu bahwa yang normal itu seperti apa gitu. Normal dan wajarnya ini bukan karena stereotip, tapi memang karena fakta ilmu pengetahuannya gitu. Kamu punya hormonnya seperti ini, alat kelamin kamu ini, maka ya sebenarnya secara normal kamu harusnya jadi cowok misalkan ya. Kenapa normalnya segitu? Karena kalau kamu mau jadi cewek, kamu harus operasi, gitu kan. Kamu harus suntik hormon. Itu kan semua sesuatu yang tidak normal gitu. Jadi ya yang normal kamu jadi laki-laki. Dan berarti kamu kalau lahir dengan seperti ini, berarti lahir dengan sesuatu orientasi yang salah. Oleh karena itu layak untuk dibantu gitu. Dan jadi ya sama seperti dan bukan spesial gitu, sama seperti orang-orang lainnya yang terlahir dengan sesuatu yang tidak ideal gitu. Jadi menurut gue pemahaman seperti itu sih, yang gue mau yang mungkin bisa gue tanemin gitu. Wow, itu interesting banget sih. Itu interesting banget sih. Gue juga baru pas gue pikir, oh iya bener juga ya. Maksudnya sebenarnya nggak cuma masalah orientasi ya. Maksudnya ada yang psycho, ada yang depresi, ada yang kayak kata lu bener banget, cacat secara fisik segala macam ya. Pasti ya kita harus bantu mereka untuk kembali hidup secara supaya bisa hidup secara normal gitu ya. Baik kita bantu kasih kursi roda ataupun kayak kalau yang depresi ya kita counsel supaya dia jangan depresi lagi. Kalau nggak salah kan kayak anaknya Rick Warren juga sempat ngalamin depresi terus, dan dia juga harus diusahakan terus supaya bisa normal gitu. Jadi kayak dia apa bawa katanya ke Man of Faith. Gue tau orang-orang yang punya faith healer segala macam, dia udah bawa ke semua katanya sampai. Jadi intinya kayak bahkan seorang Rick Warren yang kayak logik banget, mungkin dia bukan tipe orang yang faith healer, maksudnya dia mudah percaya, tapi ketika dia mungkin di kondisi dimana kayak dia punya anak, dia akan lakukan apapun gitu. Maksudnya dia bilang dia udah ke dokter, faith healer semua, Man of Faith doain dia, pokoknya ya itu sih menurut gue apapun ya hati seorang bapak itulah yang akan dilakukan sih. Gue percaya itu juga yang akan kita lakukan sih. Kita berdoa pasti,
Tapi kita juga pasti minta bantuan orang ataupun profesional ya, maksudnya ataupun gimana pun supaya si anak ini normal gitu. Maksudnya Betul. karena kita nggak bisa biarin itu dia hidup dengan depresi gitu. Contohnya ya sama aja dengan kita ganti aja depresinya dengan orientasi yang tidak wajar gitu. Itu sama aja kan, tapi tinggal ganti termnya doang atau title-nya. Tapi intinya dia belum hidup normal. Normal gitu ya, maksudnya normal kalau di Amerika normalnya udah beda. Jadi kan gue bingung, jadi normal di Indonesia ya, maksudnya kayak normal yang kenyataan gitu. Kalau kita ngomong normal di Amerika kan beda, kayak kata lu bilang, maksudnya normalnya dia tuh normal per orang. Jadi ini udah out of the, maksudnya dia udah nggak normal lagi, karena normalnya gue dengan normal lu beda dan masing-masing harus benar. Tapi kalau kita normal di Indonesia, ya normal ya normal gitu, dan kita akan bantu mereka untuk bisa hidup dengan baik, dengan normal ya, bukan cuma baik, karena kalau ngomong baik, seakan-akan rancu nih, bisa juga kita biarin aja. Nah gitu, jadi harus normal. Nah sekarang mungkin pertanyaan berikutnya nih Tor, nah gimana dengan kalau memang mereka yang kita udah bantu kayak gimana pun, kita lihat bahwa Rick Warren anaknya end up suicide juga, setelah dia kalau salah bertarung sampai belasan tahun, gue lupa, dia udah cukup besar, dan akhirnya dia juga suicide juga gitu, akhirnya dia gagal juga boleh bilangnya. Nah gimana dengan kalau orang yang dia udah kita bantu segimanapun, tapi dia juga tetap gagal. Dia tetap punya orientasi sebagaimana kayak kita ngomong nanti kayak sama Bowie William itu dia juga akhirnya dia gagal. Dia percaya Tuhan, dia merasa dirinya udah lahir baru, namun dia tetap memilih untuk menjadi seorang wanita gitu. Menurut lu gimana Tor kalau kayak gini? Ya mungkin itu tadi menurut gue ya dua contohnya agak berbeda ya. Kalau Rick Warren kan anaknya sudah meninggal ya, maksudnya udah selesai kelar nih. Udah selesai ya. Kalau si yang kita contoh yang kayak itu bukan Boy William dan si apa Daniel Mananta deh waktu itu di acaranya. Oh, Daniel Mananta ya. Denny Rahman apa Dena Rahman ya itu nama ngomong. Oh iya. Kalau itu kan sebenarnya belum selesai kan, jadi kan kita nggak tahu lah akhirnya gimana ya. Tapi ya menurut gue kalau misalkan dia berjuang sampai akhir, menurut gue yang penting bukan masalah akhirnya sih menurut gue. Menurut gue adalah prosesnya sih. Maksud gue selama prosesnya dia tetap berusaha, dia tahu bahwa yang benarnya itu secara Alkitabnya seperti apa, kebenaran firman Tuhan seperti apa, dan dia terus bertarung melawan itu, dan pada akhirnya memang misalkan kalah gitu ya, misalkan kayak depresi itu menurut gue kayak terkadang kan itu terkadang apa ya, out of his control gitu kan, udah kayak di luar kontrol dia lah gitu ya. Nah itu menurut gue ya gimana, disayangkan, tapi gue menghargai sih, dan gue percaya bahwa ya dia tetap apa ya, tetap selamat, dan juga ya Tuhan melihat gitu proses-proses dia melawan hal itu gitu, karena menurut gue ya setiap daripada kita juga sampai semua hidup juga pasti ada sesuatu yang kita lawan kan, gitu kan, sesuatu yang kita our beast lah ya, beda-beda tiap orang gitu ya, ada yang emosionalnya, ada yang hasrat seksualnya, ada apapun itulah, setiap dari kita pasti berjuang sampai kita meninggal nanti ada sesuatu gitu. Nah ya, begitu juga dengan mereka gitu, tapi ada orang-orang yang twisting the truth gitu maksudnya dia udah tahu the truth tapi ya di twist gitu. Contohnya ini ya, gue nggak tahu sih ini relevan apa enggak, tapi gue tuh baru minggu ini sih baca artikel di luar negeri. Jadi LGBT gitu ya, tapi mungkin dia Kristen gitu ya, Kristen LGBT. Jadi untuk membenarkan apa yang dia percaya, dia tetap mau jadi Kristen, tapi dia tetap mau jadi LGBT. Jadi dia menginterpretasikan bahwa ada contohnya kok di dalam Alkitab gitu. Contoh adalah Daud dan Yonatan. Itu adalah yang dibilang adalah itu adalah homoseksual gitu. Karena dia pakai ayat-ayatnya kan, soalnya kan kalau nggak salah pas di 1 Samuel pas si Yonatan meninggal kan, Daud dibilang wah dia mencintai Yonatan lebih dari cinta pada wanita. Terus juga ada ada ayatnya, gue lupa juga di mana ya, si Yonatan ini mereka berciuman lalu nangis bareng. Terus ada juga ayatnya, padahal ini cuma di ayatnya si Yonatan kan buat apa kan, Yonatan akhirnya kan kayak bikin covenant kan sama si Daud kan, bahwa ya dia percaya bahwa Daud dia percaya nanti Daud jadi leadernya, dia jadi orang nomor 2 lah gitu lah ya. Maksud dia dengan ada simbolnya dia menanggalkan jubahnya dan segala macam. Nah itu dibilang bahwa ini kayak stripping gitu, kayak wah kacau deh. Jadi jadi menurut mereka kisah Daud dan Yonatan di Alkitab itu adalah teladan bagi setiap kaum homoseksual, bagaimana mereka mencintai pasangannya kan. Ini gila kan. Nah menurut gue nih ya, wah ini udah kacau nih. Nah ini udah mentwist kan.
Dan menurut gue kayak Hmm. ini udah kacau. Nah, menurut gue kayak orang-orang kayak gini nih udah nggak mau hidup dalam kebenaran gitu kan. Jadi kayak buat orang-orang kayak gini nih udah yang kayak kacau sih. Cuman maksud gue, tapi gue buat orang-orang yang sampai pada akhirnya tetap berproses, itu menurut gue beda kasus sih. Dan itu gue menghargai dan memang ya at least dia trying gitu menurut gue. Oh, oke. Berarti dia nggak menerima begitu aja ya kehidupannya. Intinya ada pertarungan rohani di dalam kehidupannya Ya. ya. Cuman gimana dengan orang-orang yang misalnya dia merasa dia udah nggak bisa nih, udah gue terima aja. Dia terima dirinya misalnya sebagai transgender lesbian. Kalau di sini anak ini dia menerima, cuman mungkin dia tidak lesbi. Maksudnya dia tidak Oh. melampiaskan. Nah, ini kan dia tetap menerima dirinya sebagai, mungkin dia berubah. Mungkin dia jadi kalau cowok jadi cewek, kalau cewek jadi cowok. Ini kan mungkin kalau di mata kita, oh ini udah, maksudnya ini transgender nih atau gimana. Nah, gimana dengan orang-orang yang dia berpikir, dia setuju bahwa seksual apa ya, immorality ataupun kayak hubungan seks di luar nikah ataupun di luar yang seharusnya itu salah, tapi dia tetap menerima bahwa diri dia transgender contohnya, sehingga dia ubah kelamin, kemudian dia jadi cowok ataupun jadi cewek. Nah, menurut lu gimana dengan orang-orang yang seperti ini? Apakah kemudian Tuhan nggak mengcount dia sebagai maksudnya orang yang sudah bertarung, atau karena kan dia menerima kan, tadi udah gue menerima diri gue apa adanya, cuman ya udah gue nggak perlu pasangan contohnya gitu. Gimana menurut lu, Tor? Kalau menurut gue ya gue nggak tahu di mata Tuhan seperti apa ya, tapi kalau di mata gue itu tuh kayak orang dia bertarung tapi setengah gitu, jadi kayak tanggung gitu. Maksud gue kayak istilah dia bertarung untuk supaya orientasi ini nggak menjadi suatu tindakan gitu. Iya. Karena gue percaya bahwa yang sebenarnya yang dosa itu adalah tindakannya sebenarnya. Karena orientasi kan kayak kita bilang ya, bahwa itu kan bisa bawaan dari lahir, which is kan nggak punya kontrol dia gitu kan. Jadi masa dia berdosa atas sesuatu yang dia nggak bisa kontrol gitu kan. Jadi kan yang dia bisa kontrol kan tindakannya, which is tindakannya ya dia bisa kontrol gitu kan. Tapi kan sekarang identitasnya dia kan nih masalahnya nih, yang dia udah menyerah di situ gitu. Nah, gue tuh kayak mungkin gue ambil contoh kayak kasus lain adalah kayak misal orang yang gagal terus misalkan, dia gagal terus dalam kerjaan misalkan. Ya mungkin akhirnya dia apa ya, jadi kayak dia akhirnya menerima identitasnya dia gitu. Kayak kayak gue orang yang gagal gitu. Walaupun mungkin dia tindakannya dia gimana ya, dia bisa stop tapi kayak dia menerima identitasnya dia kan juga salah gitu kan. Maksudnya kayak ya identitas lu ya nggak seperti itu gitu. Jadi menurut gue kayak dia tetap gue tetap menghargai orang yang seperti itu gitu ya, karena dia bisa mengontrol dirinya. Tapi menurut gue kayak sayang banget gitu, karena jadinya lu nggak tahu siapa diri lu di mata Tuhan gitu. Ya kan sih kayak kalau terlepas daripada lu nanti mau single nggak mau nikah ya itu terserah gitu ya, tapi at least jangan menilai apa ya, menerima sesuatu yang memang bukan Tuhan mau dalam kehidupan kita gitu. Menurut gue gitu sih. Jadi kayak tapi kalau kita ngomong soal keselamatan ataupun boleh nggak orang kayak seperti ini pelayanan di gereja, maksudnya dia banyak jemaat gereja udah tahu nih orang cowok ataupun nih orang cewek, terus dia berubah jadi cowok gitu, dan memang dia nggak berpasangan, tapi maksudnya boleh nggak sih orang-orang seperti ini misalnya, karena ini jadi seringkali jadi bahan gosip di gereja, kok ini orang belum bener, maksudnya udah, oh iya kan, banyak yang bilang, oh ini orang nggak bener jadi pelayan gereja aja. Nah, menurut lo gimana sih kalau misalnya dia melayani di gereja, boleh nggak sih, maksudnya ketika dia sendiri masih memiliki orientasi, mungkin dia give up, tapi dia setengah give up lah ya, maksudnya dia give up di dalam identitasnya, tapi dia tidak melakukan dosa lebih daripada ini. Gimana menurut? Menurut gue ya, kalau andaikan dia benar-benar bisa mengontrol tindakannya, tapi dia masih mungkin struggle dengan identitasnya, mungkin masih bisa sih menurut gue ya. Menurut gue masih bisa as in ya, kalau dia juga tidak, karena kalau menurut gue orang yang bisa mengontrol tindakannya tentu dia tidak akan mempromosikan kan, LGBT, wah ya malah ngajak-ngajakin orang. Itu menurut gue ya, kalau mengajak-ngajakin ya mending nggak usah pelayanan gitu. Tapi kalau menurut gue dia bisa keep it for himself atau herself, menurut gue boleh aja sih gitu. Karena kalau boleh jadi preacher juga apa? berarti Nah, dia preacher, juga boleh jadi preacher mungkin enggak kali ya. Mungkin belum kali ya. Tapi mungkin kalau usher, mungkin yang stage gitu ya, performing arts mungkin masih boleh lah ya. Nah, karena menurut gue kayak karena kalau tunggu identitasnya clear dulu, menurut gue juga banyak orang yang mungkin normal juga belum jelas identitasnya kok.
Maksud gue ketemu banyak Hmm. teman-teman gue juga yang masih belum clear gitu ya nih intensnya dia gitu. Maksudnya mungkin nggak secara seksual, tapi secara yang lain gitu. Maksudnya dia masih merasa diri dia yang nggak berharga, masih merasa diri dia yang nggak layak. Itu kan juga sebenarnya Hmm. sesuatu yang nggak up to standard juga kan gitu. Tapi kenapa Hmm. buat mereka boleh tapi buat yang ini nggak boleh gitu. Kecuali kalau Hmm. mereka mempromosikan kan. Tapi mungkin kalau untuk preacher itu kan harus solid ya. Maksudnya Hmm. Hmm. harus udah tahu dulu identitasnya diri dia siapa, which is itu kan yang penting kan. Makanya kan Hmm. ya Hmm. Tuhan pun pas nunjuk Musa juga pertama kali kan dia deal dengan identity dulu pasti. Jadi ya menurut gua Hmm. identity itu penting lah untuk seorang yang mengabarkan firman Tuhan. Tapi kalau untuk yang melayani yang mungkin behind the scene ya menurut gua boleh-boleh sih. Siapa tahu dengan hal itu justru dia justru dapat revelation gitu. I see. Wow, interesting nih. Karena kalau dari gue nih, kalau gue lebih ke Oke. arah kontranya. Justru kalau menurut Oke, gue oke. sih, gue lebih ke arah kalau memang orangnya belum siap, lebih baik yang pelayanan dulu gitu. Maksudnya Hmm. dalam arti ini yang membuat mungkin kalau menurut gue tuh baik pelayan sebagai seorang komsel leader ataupun sebagai asyir atau apapun, kalau dianya nggak penuh, mending jangan dulu gitu. Karena menurut gue tuh takutnya ini menjadi norm ataupun menjadi kayak seakan-akan norma gitu di gereja itu, biarpun dia nggak promote tapi seakan-akan dia jadi image yang akhirnya oh itu jadi normal ya gitu untuk orang-orang lain juga yang datang, akhirnya terutama untuk orang ateis contohnya datang bayangin kalau semuanya transgender di dalam asyurnya segala macam gitu yang disalamin, akhirnya itu jadi norm gitu, akhirnya oh ini berarti gereja yang mempromot, maksudnya itu nggak masalah ya ternyata. Nah gitu itu kalau menurut gue sih, karena memang tapi di luar itu juga menurut gue juga bahkan kalau orangnya belum siap, mending jangan dulu jadi, baik jadi komsel leader, baik jadi, Hmm. karena daripada lu menjadi berkat lebih baik menjadi kutuk soalnya kalau menurut gue. Kayak misalnya kalau komsel leadernya belum bisa mengendalikan diri, kemudian dia berapa banyak sih komsel leader yang akhirnya dia selingkuh sama membernya sendiri gitu, dia udah punya Hmm. cewek selingkuh lagi, dia Hmm. itu banyak banget gue dengar ceritanya gitu. Jadi daripada lebih banyak lu mengutuk, lebih baik kutukan yang lu dapat daripada berkat gitu, makanya akhirnya jadi batu sandungan buat orang-orang lain. Maksud tuh kalau belum siap mending jangan, kalau menurut gue ya ini. Hmm. Kalau lu mau jadi asyir, lu masih emosional, jangan jadi asyir. Kayak namanya lu jadi, karena pertama tidak memberkati lu, kedua tidak memberkati orang gitu. Karena akhirnya lebih banyak orang menerima kayak ketika lu keras gitu ya, bete keras ataupun pagi gitu kayak bete, ini nggak memberkati siapapun. Jadi kalau Hmm. kalau dari gue sih, menurut gue seorang pelayan Tuhan adalah seorang yang udah harus siap dengan bukan cuma identitas dia segala macam. Memang gue setuju juga sih bahwa memang nggak ada yang 100% lah ya. Gue setuju nggak ada yang 100%, tapi mungkin lebih ditempatkan di tempat yang sesuai lah. Maksudnya kayak kalau dia orang yang emosional ya udah, mungkin kalau jadi worship leader nggak gitu pengaruh ya. Hmm. Karena kan dia nggak harus berhubungan ataupun kayak di belakang layar tuh nggak pengaruh. Kayak tadi lu bilang di belakang layar, gue juga setuju itu oke. Kalau di belakang layar. Tapi kalau jadi asyir, ini di depan layar kan. Maksudnya ada orang yang ngelihat dia. Nah, Oke. ketika ada orang yang lihat dia, ini menjadi norm. Takutnya itu yang gue Hmm. khawatirkan sebenarnya. Jadi kalau di belakang layar oke, it's all fine gitu kan. Dia pengen punya hati untuk melayani, itu bagus gitu. Cuman ya mungkin kita, kalau dari gue sih, gue nggak mau jangan sampai gereja of Jesus Christ itu ada something yang seakan-akan kayak menjadi batu sandungan untuk orang yang non Kristen ataupun orang yang nggak percaya sih. Terutama Hmm. juga kayak baik juga kan kayak orang-orang yang kita sempat bahas ya, kalau orang yang bahasa roh terus gitu gereja ini apaan? Ini ngeri banget nih gereja, maksudnya bahasa apa nih? Iya nggak sih? Maksudnya itu jadi batu sandungan juga buat orang kan. Makanya Ya. kan harus ada tempatnya, harus ada apa segala macam, harus ada peraturannya, normanya gimana. Karena supaya jangan jadi batu sandungan. Kalau nggak orang-orang mikirnya ini gereja Tuhan apa gereja setan? Iya kan, maksudnya nggak jelas kan. Akhirnya ya itu sih kalau menurut gue, ya makanya harus ada proporsinya lah. Kalau menurut gue sih itu, Hmm. pelayanan di belakang layar kayak tadi lu bilang oke, tapi kalau di depan Menarik. I don't think so. Nah, kalau menurut gue sih gitu. Nah, kalau mungkin pertanyaan terakhir nih Tor, Oke. kita lihat bahwa kayak contohnya anak-anak kayak Rick Warren, dia udah bertempur bertahun-tahun, puluhan main of faith katanya tuh udah nggak kehitung faith, maksudnya main of faith udah semuanya udah banyak doa lah, faith healer segala macam supaya healing. Dan kita tahu ada 9 gift of Holy Spirit, yang satunya adalah gift of healing dan juga ada gift of miracles. Yang jadi pertanyaan adalah, Rick Warren bilang bahwa dia juga percaya bahwa miracles itu masih ada, dia ngeliat banyak miracles, tapi kenapa hal ini terjadi sama anaknya gitu? Kenapa menurut lo anaknya ini dibiarkan terlahir dengan depresi? Oke lah, mungkin bukan dibiarkan, seakan-akan itu serangan iblis lah ya. Oke, iblis menyerang dia dengan depresi. Tapi kemudian setelah banyak orang berdoa, ribuan loh, ini bukan cuma ratusan. Jadi Rick Warren itu punya jemaat ribuan, dan dia minta doa terus, bayangin. Dan dia itu belasan tahun gitu. Dan dia end up kalah juga gitu. Nah kalau kita percaya kan kita udah punya Roh Kudus, kita punya overcoming power lah ya, Holy Spirit that raised Jesus from the dead gitu, live in us gitu. Nah yang jadi pertanyaan, why gitu?
Maksudnya orang yang berjuang sepenuh jiwa, sepenuh hati dengan semua orang berdoa untuk dia, masih akhirnya kalah juga. Ya, ya, ya. What happened gitu? Kenapa Tuhan nggak bantu? Atau menurut lu, what happened? Ya, mungkin gue jawab ya secara general ya, karena ya kalau Ya. kenapa Tuhan kan itu Tuhan yang tahu lah ya. Jadi pendapat Oke, gue lah ya, pendapat gue Iya, sendiri iya, iya. pribadi. Untuk sebenarnya bisa comfort lah ya, untuk bisa comfort ke orang-orang gitu. Maksudnya kan yang punya Iya, iya. pertanyaan gitu, why? Gitu. Kenapa anak gua nggak why? Gitu. Ya, sebenarnya pertanyaan yang general, maksud gue general dan wajar dan logis banget ditanyakan oleh semua orang gitu. Bahkan ini salah satu pertanyaan yang pengen diserang ya sama orang ateis ya. Maksudnya kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan ngebiarin banyak kejahatan Hal terjadi buruk. lah ya, banyak hal-hal buruk terjadi gitu kan. Nah, kalau gue sih percaya gini, bahwa ya apa kita pernah bahas juga sebelumnya bahwa kita berada di grace period ya, Den ya, di mana sebenarnya tujuan utama Yesus ataupun Tuhan saat ini adalah membawa sebanyak-banyaknya orang tuh masuk ke kerajaannya Dia, gitu kan. Itu tujuan utamanya kan, sebelum penghakiman nanti gitu. Nah, apa ya? Ada asumsi ataupun juga ada apa ya? Presupposition gitu ya, ataupun juga asumsi di balik ini bahwa orang mikir tuh bahwa dengan hal buruk terjadi itu nggak ada kebaikan Tuhan di sana, gitu. Padahal kan gue percaya bahwa kalau kita baca Alkitab banyak hal-hal yang buruk di mata manusia, tapi sebenarnya mengandung sesuatu yang baik sebenarnya di baliknya, gitu. Jadi gue percaya bahwa terlepas daripada hal-hal buruk yang terjadi gitu ya di mata manusia, sebenarnya bisa aja Tuhan tuh menggunakan itu untuk sesuatu yang baik, gitu. Contohnya apa? Contohnya adalah ada yang disebut dengan namanya ripple effect gitu ya. Gue nggak tahu pernah dengar apa, Dan. Jadi kayak seringkali tuh ada satu kejadian yang memang buruk banget gitu ya. Misalkan ya, pemerkosaan anak kecil gitu ya. Which is ini, wah, parah banget gitu. Parah. Akhirnya diekspos lah ya, akhirnya wah, heboh segala macam. Mungkin bagi orang awam kan mempertanyakan kan, kok Tuhan biarin ya anak kecil ini diperkosa dengan sedemikian luar biasa dan hebat dan segala macam. Tapi kita melihat bahwa setelah kejadiannya diekspos, lalu akhirnya muncul nih, misalkan namanya anaknya siapa ya, contoh-contohnya apa ya, yang enak juga kasih contoh ya, misalkan si A lah ya, akhirnya dibikin si A Foundation gitu, dimana akhirnya dibikin foundation ini akhirnya yang bertujuan untuk melindungi supaya anak-anak lain nggak mengalami yang seperti si A rasakan gitu. Nah ini kan sebagai ripple effect kan, satu kejadian ini bisa menimbulkan efek yang dimana akhirnya bisa melindungi ribuan anak lainnya gitu, nggak perlu mengalami hal seperti ini. Kalau andaikan anak ini nggak terjadi dia mungkin nggak akan, mungkin malah jadinya ratusan anak yang mengalami gitu kan. Tapi karena satu ini kejadian akhirnya bisa jadi banyak gitu. Nah, hal-hal seperti ini kan kita nggak tahu nih. Hanya Tuhan yang tahu gitu kan. Nah, jadi menurut gue kadang-kadang ada hal-hal yang mungkin Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan sesuatu yang sebenarnya lebih baik lagi buat manusia gitu. Mungkin kalau anak Rick Warren gitu, kenapa dibiarkan atau kenapa diizinkan gitu ya. Mungkin ya karena Tuhan tahu bahwa ya anak Rick Warren by the way akan ke surga juga gitu misalkan ya. Dan di surga dia nggak akan mengalami lagi yang namanya depresi, nggak akan mengalami lagi kesusahan yang dia struggling over the years gitu. Dan melalui kejadian ini bisa jadi banyak orang diberkati gitu. Banyak orang akhirnya dia melihat betapa tabahnya gitu ya. Mungkin pendeta-pendeta juga terberkati. Wah gila, Rick Warren pendeta yang sebesar ini yang dampaknya luar biasa, tapi bisa mengalami sesuatu yang menyakitkan juga gitu. Tapi setelah menyakitkan ini, dia nggak give up gitu. Jadi inspirasi buat banyak orang, jadi inspirasi juga buat banyak orang-orang juga mungkin yang mengalami hal ini. Jadi kayak ripple effect-nya banyak gitu. Jadi menurut gue kayak ripple effect ini adalah sesuatu yang kita nggak tahu sebenarnya, sesuatu yang kita nggak bisa lihat gitu. Tapi menurut gue nggak adil untuk kita bilang bahwa wah Tuhan itu jahat atau bahkan Tuhan itu nggak ada hanya karena hal buruk terjadi gitu. Karena di Alkitab nggak pernah bilang bahwa karena Tuhan ada maka hal buruk tidak pernah terjadi gitu. Yang Alkitab katakan adalah hal buruk itu ada walaupun Tuhan ada, tapi Tuhan bisa menggunakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat dia gitu kan. Nah jadi menurut gue yang itu sih yang kita perlu kita tanamkan. Kalau ada orang Kristen yang mempertanyakan hal ini, kita perlu make sure ke dia bahwa mereka jangan punya doktrin ataupun juga mindset yang salah gitu. Bahwa kalau Tuhan ada harusnya hal buruk nggak ada gitu. Itu bukan biblical gitu. Biblical nggak seperti itu gitu. Tapi biblical adalah Tuhan bisa menggunakan hal itu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, ya kita tanamkan di situ sih bahwa ya mungkin di balik hal buruk yang terjadi,
kita bisa melihat bahwa hal baik apa nih sebenarnya yang bisa terjadi di balik hal ini gitu sih. Itu sih mungkin yang gue kepikiran ya, Ded. I see. Cuman kalau dari pendapat gue sih kayaknya gue agak kontra nih. Oke. Agak kontra dengan Gimana? ini kontra ya, maksudnya karena kita Iya. bukan yang mau berpikir sama ya, tapi kita mau Oke. sama-sama berpikir. Karena kalau menurut gue jujur ketika suatu itu terjadi, gue percaya sama dengan lu bahwa Tuhan bisa make good out of it. Oke. Tapi Tuhan tidak memerlukan hal buruk untuk membuat hal baik. Ini maksudnya logikanya, you got it? Maksudnya kayak ya Tuhan bisa membuat Tentu. keburukan menjadi kebaikan. Mendatangkan dia Tuhan, gitu dia bisa membuat apapun. Nah, cuman di sini kuncinya Tuhan nggak memerlukan hal buruk untuk terjadi pada manusia, untuk dia berbuat kebaikan. Nah, jadi kalau kita berargumen bahwa ya Tuhan mengizinkan supaya dapat ripple effect, ini seakan-akan takutnya orang berpikir bahwa oh berarti Tuhan hal buruk ini juga dibiarin supaya dia bisa punya material untuk dia ubah menjadi sesuatu yang baik. Ngerti sih kayak supaya ada ingredients yang bisa dipakai. Nah, gue kurang setuju karena menurut gue Tuhan nggak butuh hal ini untuk dia bisa buat hal baik. Ada yang bilang Yusuf itu dia masuk ke prison, masuk ke penjara, dia dibuang sama saudaranya. Iya itu rencana Tuhan. Sama menurut gue nggak setuju. Tuhan nggak perlu pakai rencana itu. Bayangin lu punya anak, lu mau didik anak lu, mungkin nggak? Lu harus masuk penjara, lu harus difitnah, lu harus masuk ke pit dijual sama kakak lu. Kita manusia nggak mungkin tega ngelakuin itu. Bayangin Tuhan lebih sayang sama kita daripada kita nggak. Mungkin nggak dia punya pikiran kayak gitu. Nah di sinilah gue bilang gue nggak setuju. Kenapa? Karena gue bilang Tuhan nggak perlu hal buruk untuk itu. Cuman kita harus tahu bahwa di sini entitinya bukan cuma Tuhan. Dikatakan bahwa ada God of this world itu adalah iblis, dan iblis datang untuk steal, kill, and destroy. Itu adalah tujuan utamanya. Tapi kalau lu tanya kenapa nggak sembuh, contohnya kayak Rick Warren segala macam, I don't know. Jawabannya adalah I don't know. Gitu. Banyak hal yang kita nggak tahu yang terjadi di Alkitab gitu. Jadi kita juga nggak bisa menjudge karena memang kayak contoh jawaban doa. Ini juga ada banyak hal kan. Contohnya kalau lu punya iman, lu akan selalu ada jawaban doa. Kalau kita lihat orang yang paling punya iman di Alkitab di Perjanjian Lama adalah bapak daripada iman, itu adalah Abraham. Ya kan? Abraham menunggu 25 tahun untuk dia sampai punya anak kan. Maksudnya kayak I don't know gitu sampai apa yang I don't know, literally I don't know gitu. Apa yang membuat suatu hal ini, maksudnya kayak kenapa Tuhan tidak menjawab doa satu orang, tapi menjawab doa orang yang lainnya. Ada yang orang yang sembuh, ada yang orang yang meninggal. I don't know, itu variabelnya terlalu banyak dan juga mungkin gue nggak tahu ya dari hati seseorang, dari iman seseorang, dari orang yang lain, variabel terlalu banyak yang kemudian juga ada kehendak Tuhan di situ. Tapi satu hal yang gue yakin adalah kesembuhan itu udah pasti kehendak Tuhan. Yang jadi masalah adalah gue percaya adalah bahwa apakah gimana cara kita menerima itu juga yang jadi problem kan. Maksudnya kayak janji Tuhan banyak, tapi kenapa nggak semua orang menerima janji Tuhan? Iya kan, nggak cuma kesembuhan loh, janji Tuhan tuh banyak gitu. Maksudnya baik kecukupan, kekayaan, hidup peace, joy, hope, ini semua janji Tuhan. Kalau dia berjanji berarti dia willing to do it. Artinya dia itu kehendak dia, janji dia itu kehendak dia. Benar gak sih? Kesembuhan itu kehendak dia, itu udah fix. Nah yang jadi masalah, seringkali kita gagal menerimanya, dan kenapa kita gagal, I don't know. Tapi kita kalau lihat di Perjanjian Lama, Daniel jawabannya udah dijawab ketika dia pertama kali berdoa, tapi dihalangi oleh Prince of Persia sampai 21 hari malaikat Gabriel untuk bisa menyampaikan pesan ke Daniel. Dari situ kita tahu bahwa udah dijawab doanya, tapi hinder gitu, kehalang oleh entity yang menghalangi dia gitu. Akhirnya nggak bisa tembus selama 21 hari. Dan probably gitu ya, yang gue percaya adalah bahwa orang-orang yang butuh kesembuhan juga mungkin udah dikirimkan kesembuhannya, tapi maybe ada yang menghalangi gitu, ada something yang hinder. Makanya juga ada berapa kali Yesus ngomong bahwa ketika kita berdoa, pertama percaya itu dengan iman, kedua jangan sampai ada kebencian di dalam hati kita, maafin siapapun. Kalau lu belum maafin, lu tinggalin dulu persembahan lu damai dulu dengan orang itu, barulah lu kembali lagi gitu. Jadi kayak ada berapa banyak hal yang gue percaya menghindar. Dan juga untuk suami istri dikatakan bahwa kalau lu nggak rukun dengan istri lu, jangan sampai doa lu terhalang karena hubungan lu dengan istri lu yang tidak baik, tidak rukun gitu. Jadi ada banyak variabel yang menurut gue membuat doa kehendak Tuhan tuh nggak terjadi, ngerti, di dunia ini. Makanya kita harus berdoa biarlah kehendak Tuhan terjadi di surga seperti di bumi ini gitu. Maksudnya di bumi seperti di surga. Jadi karena terlalu banyak variabel yang menurut gue nggak membuat kehendak Tuhan seringkali nggak terjadi. Contohnya kalau misalnya Tuhan udah mengirimkan orang untuk memberi kita uang, tapi orang itu menolak gitu. Tuhan kan nggak akan maksa, nggak akan ngerasukin orang itu kan. Maksudnya dia kan, maksudnya ada influence. Tuhan menginfluence orang tersebut untuk datang untuk membantu kita. Tapi kan butuh waktu. Dan bahkan Tuhan juga butuh waktu untuk kita. Contohnya kayak lu, Thor, gue udah bilang, lu mulai YouTube dari berapa tahun lalu, kan butuh waktu. Sampai akhirnya lu baru mau mulai, ya udah yuk kita mulai podcast. Ini juga butuh waktu kan. Maksudnya nggak tiba-tiba, iya gue akan lakuin semua yang Tuhan mau. Kan nggak sebegitunya. Bahkan kita lihat di kisah Nabi Elia,
Gue yang ada di podcast gue bilang bahwa Nabi Eli juga gagal menjalankan 2 daripada perintah Tuhan. Itu salah satunya adalah dia anoint Yehu supaya menggantikan Ahab, itu akhirnya dilanjutkan oleh Nabi Elisa, dan satu lagi gue lupa. Jadi karena dia ngelakuin itu di masanya, jadi ada orang yang mati nih gara-gara si Nabi Eli ini nggak ngelakuin itu. Nah, maksud gue tuh, tapi kehendak Tuhan kan sebenarnya untuk Yehu itu dari awalnya. Jadi kalau dia dari awal, si Nabot itu nggak perlu mati. Iya kan? Maksudnya, nah artinya kehendak Tuhan tuh nggak selalu terjadi di dunia ini. Jadi itu yang gue bisa kasih tahu sih, bahwa kehendak Tuhan memang orang untuk akhirnya orang sembuh, tapi kehendak dia nggak selalu terjadi. Dan gue percaya bahwa terakhir kali dia kalah ya itu serangan iblis yang terakhir untuk hit dia, kill terakhir sih, one point of death gitu. Dan of course Tuhan memakai hal tersebut, ingredients yang dipakai iblis untuk membawa kebaikan. Nah ini yang maksud gue tuh, jangan sampai kita mempunyai salah mindset bahwa Tuhan memerlukan hal buruk untuk bisa membuat hal baik. Ini nggak perlu. Tuhan bisa membuat hal baik out of anywhere. Nah, tapi Tuhan bisa memakai hal buruk yang terjadi dalam diri kita. Kalau kita gagal saat ini, Tuhan bisa pakai itu juga untuk membuat hal baik. Tapi dia nggak memerlukan ini. Dia hanya akan memakai itu ketika itu udah terjadi gitu. Jadi ya mungkin itu ya kalau dari pendapat gue. I don't know sih. Nah, mungkin ini udah terakhir sih, udah cukup panjang juga. Mungkin terakhir ada yang mau tambahin lagi nggak, Tor? Mungkin tentang transgender atau tentang penyakit, tentang yang gagal maksudnya untuk mengatasinya segala macam. Ada yang mau tambahin mungkin? Enggak sih, maksud gue juga apa yang terakhir itu ya gue juga setuju sih. Maksud gue adalah bukannya Tuhan sengaja ya membuat hal buruk supaya hal baik bisa terjadi. Menurut gue kayak ngapain gitu kan, nggak perlu juga. Ngapain, betul. Tuhan kan bisa maha kuasa, bisa langsung baik aja, ngapain perlu yang buruk. Tapi kan betul. Ya kita hidup di dunia di mana ya ada namanya free will, ada namanya serangan sejahat gitu. Jadi ada banyak faktor yang memang hal buruk ya akan terjadi lah dalam kehidupan kita sebenarnya. Tapi menurut gue bagaimana respon kita kan, selama kita bisa tetap beriman sama Tuhan, tetap berpegang pada kasih karunia dia bisa mengubah semua hal itu gitu. Hal-hal yang tadi dirancangkan oleh iblis untuk tentang keburukan jadi sesuatu yang tentang kebaikan gitu. Dan gue juga setuju bahwa kesembuhan itu pasti kemauan Tuhan lah ya, gitu kan. Tapi ya maksud gue ada kayak kita belajar dari kisah Paulus kan, maksudnya Paulus kan juga pernah meminta sama Tuhan kan, yang kita pernah bahas juga mengenai thorn in the flesh gitu kan, bahwa Paulus tahu jelas itu serangan iblis. Dia minta sama Tuhan supaya bisa terlepas daripada thorn in the flesh itu. Tapi kan akhirnya Tuhan bilang bahwa ya dia mau melalui hal ini ya, Tuhan terbiarkan kan, supaya bahwa dalam kelemahannya lah kasih karunia dia jadi sempurna gitu kan. Jadi kan kita melihat bahwa terkadang ada maksud gitu loh. Kalau Tuhan tuh kadang-kadang membiarkan gitu, nggak langsung menjawab doa kita, tuh pasti ada maksud dia gitu. Which is maksud dia pasti kan selalu baik. Entah itu untuk mengembangkan karakter kita, entah itu supaya kita lebih bergantung sama dia, ataupun juga banyak faktor-faktor lainnya. Jadi menurut gue kayak justru ini menurut gue menjadi sesuatu yang justru nggak menjadi discourage kita, tapi justru memotivasi kita. Bahwa terlepas apapun yang kita hadapin di dunia ini, seberapa buruk pun, tapi selama kita mau kayak Paulus berpegang sama Tuhan, itu bisa menjadi sesuatu yang baik gitu. Walaupun bagi dunia ini sesuatu yang buruk ya, makanya gue percaya bahwa Rick Warren masih bisa bertahan sampai sekarang, karena dia percaya bahwa apa yang dialamin dia dan juga anaknya, walaupun buruk di mata dunia, tapi dia tetap melihat bahwa kebaikan Tuhan di situ. Gitu, itu yang membuat dia bertahan. Dan menurut gue itu jadi inspirasi buat kita semua, bahwa apa yang mungkin kesannya bagi manusia nggak adil atau segala macam, itu tetap jangan sampai kita lupa fokus gitu. Jangan sampai kita fokus pada masalahnya, kita lupa Tuhan yang lebih besar daripada itu sih. Mungkin itu sih. Mungkin sama satu lagi terkait dengan transgender ya. Oh, kita awalnya ngomong transgender ya. Jadi ya intinya ya supaya ini sih mungkin yang dengar kita kan anak-anak muda kan. Nah, kita juga buat teman-teman yang mungkin juga gimana ya? Belum terlalu dewasa atau belum terlalu fix dengan value dan juga ininya, harus jaga diri kalian supaya jangan terlalu jangan mudah dimasukin lah pengaruh-pengaruh terutama dari luar negeri ya. Maksudnya kita sekarang gampang banget, kita kan sekarang sosial media Instagram mengacunya ke luar negeri gitu kan. Terus Netflix itu juga filmnya udah banyak banget yang LGBT, bahkan film-film Disney pun sekarang udah banyak udah ada unsur-unsur LGBT-nya. Jadi kayak ini kalau kita nggak mawas diri, kita lama-lama juga bisa merasa itu normal gitu. Kita merasa bahwa ya it's the new normal, dan akhirnya kita juga jadi goyang gitu. Menurut gue ya kita juga perlu
apa ya, mengontrol kali ya, apa yang masuk ke dalam diri kita gitu. Itu sih, Hmm. jawabannya. Oh, itu interesting banget sih. Ya gue mungkin setuju juga sih, maksudnya kalau memang sekarang ya harus hati-hati juga ya, maksudnya kita nonton film juga dan juga maksudnya biarpun tuh komedi ya, karena paling mudah tuh untuk mendoktrinasi orang lewat komedi katanya Iya nih. iya. Jadi karena ketika seorang itu ketawa, guards-nya turun. Jadi akhirnya itu menjadi Mmm, sesuatu yang biasa. Makanya itu setiap kali doktrinasi baru mulai diberlakukan, itu biasanya dia lewat humor ataupun komedi. Karena ketika komedi kita senang dan kita langsung terima apapun yang dia, karena kita pikir itu jokes kan. iya Nah, iya. barulah dia masuk ke drama, TV dan lain-lain, barulah kita udah mulai normal dengan itu. Jadi, nah ini sih pentingnya untuk kita baca firman Tuhan juga dan juga terus renew our mind ya, karena Iya iya dunia ini iya. makin lama makin ngaco gitu, maksudnya kayak makin nggak benar gitu, maksudnya makin balik ke zaman judges gitu, yang orang melakukan hal yang benar di matanya sendiri gitu. Jadi ini makin kayak Sodom dan Gomora kan, makanya waktu itu sempat dibilang kan, ada yang preacher yang ngomong kan, kalau Tuhan tidak menghukum Amerika maka Tuhan harus minta maaf pada Sodom dan Gomora. Karena Amerika udah kacau gitu, kayak bahkan udah nggak bisa ngeliat kebenaran sama sekali, karena Mhm. yang dia lihat adalah dirinya sendiri aja gitu, gua aja, dan dia berharap orang respect dia berharap, maksudnya ini udah nggak ada standar sama sekali sih. Jadi hopefully kita juga bisa jangan sampai kena seperti itu. Dan kita nggak perlu menghakimi sih orang-orang kayak gitu, udah biarlah, maksudnya memang Mmm. percuma kan. Kadang gue lihat juga debat-debat sama orang kayak gitu, ya percuma tau, kayak dia tuh nggak bisa dibenerin, nggak mau dibenerin. Jadi intinya adalah dia merasa dia bener dan paling bener, dan dia merasa lu yang harus respect gue. Iya Ini iya. gitu aja udah. Iya Jadi iya kayak iya. ya udah biarin aja, kalau dia merasa diri respect ya udah biarin aja udah. Karena mau gimana lagi, kita nggak bisa ngubah orang, dan ada orang-orang yang memang tercipta ya, gue percaya ya memang untuk dapur neraka juga, kayak contohnya kayak Firaun ya. Ya memang kayak Firaun juga ya diciptakan salah satunya untuk itu juga sih, untuk ya menunjukkan kuasa Tuhan, dan juga untuk ya for the vessel of wrath juga ya, kalau kita bilang for the vessel of wrath gitu. Jadi ya bukannya Tuhan yang berkehendak seperti itu, tapi Tuhan tahu bahwa dia memiliki hati yang seperti itu. Jadi Mmm. ya akhirnya ya dipakai juga untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan kemuliaan Tuhan. Jadi dia pakai Oh, semuanya sebenarnya, Tuhan tuh bisa pakai semua. Tapi bukan karena Tuhan yang berkehendak sih. iya iya. Gitu aja sih mungkin ya. Nah, mungkin itu aja yang bisa kita tambahin untuk teman-teman yang pengen kita bahas sesuatu yang kalian ingin bahas, mungkin bisa langsung ke Instagram Victor, ada Victor Aditya, kemudian atau juga di Perisai Iman YouTube channel, atau bisa juga di Instagram kita catataniman.id, atau di gue Ya. @denis.johan. Kalau gitu sampai ketemu di minggu depan, stay safe, be safe, dan juga God bless.